Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastahdi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam madrasah virtual alkimia dalam fan sejarah mengkaji kitab Khulasah Nurul Yakin. Semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri teladan kita. Semoga dengan kita mempelajari sejarah ini kita akan semakin kenal, dan akibat kenal ini kita semakin cinta pada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita sampai pada penghujung juz kedua dari kitab Khulasah Nurul Yakin pada halaman 94 akan menerangkan tentang kerabat, jadi dari paman Nabi dan juga napa niku ahwal, di istilahnya ciri-ciri fisik beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita berwasilah pada para guru kita. Binati ridha habibina binati ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina naghadal kitab kana bi aslafuna wa rijaluna fi ra'idil kitab. Adakhalna niyatan nabi dan akhlaqan nabi akhlaqi maulumana bihim wa nasadu arhambar ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tuzidur tasabilah hadrati jamil awliya salihin, jamil atisah, jamil nafsis nadatul ulama, jamil awliya fi hadid daerah. Wajai masyayikhina fi mahadinil falah plus maju diri wa sari masyayikhinal kiram ila hadrati sahibi hadal kitab Syekh Ustadz Abdul Jabbar wa jami'i auladi wa zyadrati wa ashabih wa usulihim wa furihim wa masyayikhim jami'a baina ummahatina. Inna Allah yaghfir lahum yarhamil liradin fil jannah fa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'mamuhu wa ammatuh Abnu Abdul Muthalib. Utawi iku mertelaken pira-pira paman kakung Kanjeng Nabi, Aiminal Ab wa amatuhu lan bibike Kanjeng Nabi Aiminal Ab. Abna'u Abdul Muthalib yaiku pira-pira putrane Sayyid Abdul Muthalib. Jadi kalau dalam bahasa Arab nggih, Amam jamak daripada am itu merupakan saudara lelaki dari ayah. Kalau amamah atau amah, bukan amah itu adalah saudara perempuan dari ayah. Kalau saudara dari ibu namanya khol, atau itu laki-laki, kalau perempuan kholah. Di sini kita akan diajak mengenal siapakah paman-paman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. A'mamuhu ta pira-pira pamane Kanjeng Nabi Aiminal Ab sallallahu alaihi wasallam iku asyaratun 10. Jadi saudara laki ayah ada 10. Wa amatuhu utawi pira-pira dulur wadone bapak Kanjeng Nabi iku situn ana 6. Fa amamuhu mongko utawi pira-pira pamane Kanjeng Nabi ya amam iku Abu Thalibin Abu Thalib. Siji Abu Thalib, wa Zubair lan Zubair, wa Hamzah lan Hamzah, wal Muqawwam lan Muqawwam, wa Abul Fadli lan Abu Fadl al Abbas nyatane Sayyid Abbas. Wa Dirar lan Dirar,
wal harithulan harith wa kuthamulan kutham wa abu lahabin abu lahab wal ghaidakulan ghaidak. Wa amatuhu utawi dulur wadone bapak Kanjeng Nabi iku huna utawi amat iku Sofiyah wa Atikah lan Atikah wal baydha ulan baydha wa barratulan barah wa Umaymah lan Umaymah wa arwalan arwah. Walam yuslim lan turu manjing Islam min amami saking pira-pira pamane Kanjeng Nabi ila Hamzah tu kejaba Hamzah wal Abbas lan Abbas. Wa min amatihi lan ora Islam orang durung Islam saka pira-pira bibi Kanjeng Nabi ila Sofiyah ing Sofiyah wa ukhtulifa lan den perselisihaken apa fil islami atikata ing dalam manjing Islami Atikah wa arwalan arwah. Jadi saudara kandung daripada sinten Sayyid Abdullah yang merupakan ayah Kanjeng Nabi itu jumlahnya banyak sekali. Laki-laki ada 10, perempuan ada 6. 16 itu 17 berikut Kanjeng Nabi. Paman-paman Kanjeng Nabi itu cukup terkenal. Ya, yang umumnya kita tahu adalah Abu Thalib, Hamzah, kemudian Sayyid Abbas, dan ditambah Abu Lahab. Terus Abu Thalib itu namanya aslinya adalah Abdu Manaf. Kalau sinten Sayyid Abbas itu adalah paman Kanjeng Nabi, tapi di sisi lain dia itu adalah saudara sepersusuan Kanjeng Nabi. Beliau meninggal di masa Sayyidina Utsman. Usianya sekitar 88 tahun. Sedangkan Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Ya, kita tahu bahwasanya Abu Lahab itu masuk dalam daftar orang-orang yang diabadikan namanya di Quran, tapi dalam satu sisi yang buruk. Cuman ada beberapa ulama ketika mendengar sejarah tentang ketika sinten putra Abu Lahab itu dihina-hina oleh kalangan sahabat Ansor, maka beliau marah. Maka semenjak itu para sahabat niku jarang yang membacakan surat Abu Lahab ketika imami atau berada di dekat Kanjeng Nabi. Ini memberikan pengertian bahwasanya kita sebagai seorang muslim, di samping kita harus percaya dan iman pada baginda Nabi, tapi kita pun juga harus punya adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adab kita diantaranya adalah menjaga perasaan beliau. Termasuk di sini adalah diajarkan bagaimana para habaib misalnya, itu jarang sekali di dalam sholat membaca surat At-Tabat. Surat Al-Lahab nih, di surat Tabat yada ila akhir ini. Tapi toh seandainya membaca, ketika menyebut nama Tabat yada Abi Lahab itu dibaca sir. Jadi pas lafaz
Abi Lahab itu baca sir karena apa? Menjaga adab baginda Nabi. Karena kita tahu ketika orang sholat itu sebenarnya mereka sedang di hadratul ilahiyah, di mana yang hadir di situ tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk jinten baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai adab yang dilakukan oleh para guru kita, para habaib, para sahadah, salah satunya adalah menjaga perasaan baginda Nabi dengan jalan apa? Beliau tidak, para habaib, para sahadah ini tidak membaca lafaz Abi Lahab dengan jahar, tapi dibaca sir. Kemudian selanjutnya adalah dari kalangan paman beliau, di saudara laki-laki dari ayah ini, yang masuk Islam, itu di sini dikatakan hanya dua, yaitu Hamzah dan Abbas. Walaupun dalam berbagai pendapat, termasuk Abu Thalib, itu ada yang meyakini, yang berpendapat sudah masuk Islam, walaupun itu mukhtalafun fiqh. Dalam kitab ini memang diterangkan bahwasanya Abu Thalib niku belum masuk Islam. Sedangkan dari saudara perempuan ayah yang jumlahnya ada 6, itu yang masuk Islam baru Sofia. Sedangkan keislaman Atikah dan Urwa itu masih dipertanyakan. Yang terpenting bagi kita ya mengenal saja, mengenal siapa beliau ini, paman-paman baginda Nabi. Di satu sisi lain kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu memberikan hidayah kepada kita luar biasa, sehingga kita yang jauh dari baginda Nabi, kita yang jauh dari masa kenabian, tapi oleh Allah ditakdir kita sebagai orang muslim. Maka jagalah keislaman kita ini, jangan sampai keislaman kita ini nanti luntur di tengah perjalanan. Kita lanjutkan, hayatuhu wa ba'du ahwalihi alaihi salatu wassalam. Hayatuhu ta'iki mertelakan piro-piro nggih keadaane Kanjeng Nabi. Fi awalil fisik nggih. Wa ba'du ahwalihi lan setengah piro-piro ahwal keadaane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hayah ini dimaksud adalah secara umum ya ciri-ciri fisik. Oke. Tapi kalau ahwal itu sesuatu yang sifatnya maknawi tapi bisa diindrawi. Contohnya bentuk fisik itu hayah, kalau ahwal itu ya contohnya suara. Cara beliau ngendikan itu namanya adalah ahwal. Karena ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi khalqan. Iku ahsanan nasi luweh bagus-baguse menungso apane khalqan kedadiane. Jadi secara fisik, secara jasad, secara zahir, Kanjeng Nabi adalah prototip terbaik yang diciptakan Allah di seluruh alam raya ini. Kemudian di sini diterangkan abyadul wajhi. Abyadul wajhi turkang luweh putih-putih wajah. Tegese wajahnya itu bersinar dalam tanda kutip, artinya inner beauty kalau orang sekarang mengatakan. Di abyadul wajhi itu adalah wajah yang menampakkan keceriaan, wajah yang menampakkan keindahan. Hasanal fami, turkang bagus
Apa niku? Fam tutuke utawa nggih. Tutuk ngaten nggih. Bibir nih bahasa Indonesia nih. Azimal hamati. Azimal hamati itu kang agung atau kang apa nggih? Nek bahasa asline nggih napa niku kepala. Artinya napa niku? Yang saya mustakone beliau itu tergolong besar. Jadi azimal hamati kang gede mustakane. Terus soltal jabini. Jadi beliau niku yang mriki diarteni asal barat. Jadi kang lebar napa niku? Napa? Dahi nggih. Azajal hajibain. Sakleru. Soltal jabini nggih. Azajal hajibain kang ketel alise. Ketel maksudnya alisnya tebal. Azimal jabhati kang agung jabah itu bathuk nggih. Bathuke. Adabal asfari. Adabal asfari kang sempurna nggih. Luwih sempurnane untune. Ajal aina ini kang napa belalak-belalak mripate. Ai anjaluhuma dadi kang belalak-belalake mripat loro. Aknal angfi kang luwih mancunge irung. Asilal khaddaini asilal khaddaini niki mau. Kang luwih indahe napa khat niku pipi nggih. Kasalihati kang ketel jenggote. Syatnal kaffaini wal qadamaini. Kang lebar napa niku epek-epeke lan delamaan lorone. Ablad dhira'aini ablal dhira'aini kang jejeg napa niku ne sikut lorone. Rahbal katifaini kang jembar welikate. Wasi asodri kang jembar dadane walam yakun bitawil wala bil qasir. Lam yakun lan ora ana sapa kanjeng Nabi iku bitawi kelawan dhuwur banget walal bi qasir lan ora cendek banget. Wa kana sya'ruhu rahlan. Wa kalan ana apa sya'ruhu rikmone kanjeng Nabi iku rajlan nggih. Rajlan. Rambutnya itu ngandan-ngandan nek cara Jawa.
Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku hasanah sauti kang indah suarane, ya bluhu kang tumeka. Apa sautu suarane Kanjeng Nabi haitsu lab la yabluhu ing dalam sekiranya ora tumeka ing napa niku saut apa saut itu Kanjeng Nabi ku takafuan rikat kaan nama koyo kaan nama yahut ya yan hatu nggih koyo tumurun sapa Kanjeng Nabi min sobabin saking bangunan kang dhuwur. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idal tafata alikale noleh sapa Kanjeng Nabi iltafata mangkono sapa Kanjeng Nabi bijami badane kelawan sakabehane badane Kanjeng Nabi. Kalau beliau itu berpaling, beliau berpaling dengan seluruh badannya. La biwajhi wadahu, la biwajhi ora kelan wajah Kanjeng Nabi wadahu alih adine wajah. Wa kanat lan ono apa ar-raihatu. Gondo atau ibatu kang bagus iku sifat atau sifat Kanjeng Nabi. Tadi Kanjeng Nabi itu selalu dalam keadaan berbau harum. Wa ilam ya massa senajan ta ora nganggo sapa Kanjeng Nabi tiban ing minyak wangi. Tiban ing Kanjeng Nabi. Walam ya tasa'ab. Lan ora tahu angop. Walam ya tajasa lan tegese ora tak anggap sapa Kanjeng Nabi kotu kelawan babar pisan. Jadi saya ulangi lagi ini memang maknanya agak sulit, tapi yang jelas ada satu hal yang perlu kita terangkan di sini. Kalau kita mau belajar tentang napa niku Sirah Nabawiyah, berarti kita juga harus belajar tentang Sama'il. Jadi sesuatu yang meliputi wajah Nabi itu bagaimana. Di Kanjeng Nabi dari secara fisik atau secara akhlak luar biasa. Besok ketika membahas kita akhlak kan kita tampilkan beberapa akhlak-akhlak mulia Kanjeng Nabi. Tapi di sini membahas ciri-ciri fisik baginda Nabi. Jadi yang terpenting bagi kita meyakini bahwasanya beliau baginda Nabi adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Kanjeng Nabi ini secara bentuk fisik luar biasa, pokoknya prototip terbaik. Kanjeng Nabi itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik, di mana dari setiap sisi mulai dari rambut sampai ujung kaki semuanya adalah ciri-ciri terbaik dari bentuk fisik yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini. Beliau secara gamblang diterangkan dalam beberapa keterangan nih, para sahabat itu sangat sulit untuk menyifati Kanjeng Nabi. Karena saking sempurnanya baginda Nabi sehingga orang itu sangat sulit menggambarkan Kanjeng Nabi ini. Saking sulitnya maka sampai ada ulama sampai ada keputusan ulama bahwasanya menggambarkan Kanjeng Nabi itu adalah haram. Karena apa? Dikhawatirkan di satu sisi jauh mendekati dari kemiripan, yang di satu sisi lain khawatir nanti akan dianggap sebagai sesembahan. Tapi yang jelas kita meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi adalah makhluk terbaik, manusia terbaik, baik dari sisi penciptaan dan sisi akhlak beliau. Terus ciri-ciri fisik beliau itu adalah ciri-ciri kesempurnaan. Salah satunya ya tadi digambarkan wajahnya bersinar putih, ya. Terus rahangnya besar, alisnya tebal,
lentik warna hitam di mata beliau itu sangat-sangat hitam sekali. Terus hidungnya sangat mancung, bahkan sampai dikatakan alfiul kayak huruf alif. Terus bahu beliau, dada beliau lebar. Terus jari-jarinya serasi lah. Terus telapak kaki dan telapak tangannya juga indah. Beliau adalah sosok yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Sehingga dalam banyak riwayat beliau itu dikatakan ketika beliau berada di kalangan orang-orang yang tinggi tidak kelihatan rendah, berada di kalangan orang yang rendah tidak kelihatan begitu tinggi. Tapi ketika orang itu duduk, maka tetap bahu beliau kelihatan paling tinggi. Terus rambutnya ngandan-ngandan. Jadi tipikal beliau itu rambutnya tidak lurus, ya. Juga tidak keriting, tapi ngandan-ngandan. Ngandan-ngandan itu ya cara bahasa Indonesianya berarti ikal rambutnya itu. Beliau adalah sosok yang suaranya sangat indah. Jadi orang mendengar suara beliau itu sangat merdu dan sangat mengena di hati dan sulit untuk dilupakan. Dan suara beliau itu jangkauannya melebihi daripada jangkauan suara-suara yang lain. Yang sering kita tiru, salah satunya kita belajar wakana dohikuhu tabasum. Beliau ketika tertawa itu adalah tabasum. Tabasum itu wajahnya penuh keceriaan, senyumnya kelihatan ikhlas, tidak dipaksakan, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terus kalau beliau berjalan, itu laksana turun dari tempat yang tinggi. Ya, seperti jalannya orang-orang yang turun dari gunung, dataran yang tinggi itu. Tapi ya jangan dipandang seperti itu, jangan dianggap koyo melakukan wong gunung medun, ndak terlalu seperti itu. Artinya tetap kelihatan rikat gitu bahasanya itu. Itu bahasa sastra, dia harus dipahami dulu. Jadi beliau itu kalau berjalan kelihatan sigap, kelihatan cekatan, ora klemak-klemek mboten. Dan yang terpenting karena idal tafatal bijami badannya. Kalau beliau berpaling atau menengok itu dengan seluruh badannya, tidak cukup wajahnya toh. Dan beliau walaupun tidak pernah, misalnya walaupun beliau tidak menggunakan minyak wangi, tetap beliau itu adalah berbau harum. Walaupun beliau sendiri senang dengan minyak wangi itu senang. Beliau termasuk sering berbelanja untuk minyak wangi. Bahkan dalam satu Sama'il dikatakan beliau itu rambutnya diminyai. Jadi tampilannya adalah tampilan-tampilan yang sangat enak dilihat, dan bagi yang berada di dekatnya pun akan merasa suka sekali karena beliau kelihatan begitu rapi, begitu harum. Terus beliau sosok yang dalam beberapa ungkapan seperti dalam lam yahtalim niku di kesempurnaan Kanjeng Nabi, salah satunya beliau tidak pernah angop menguap ya cara bahasa Indonesia. Tidak pernah. Karena beliau adalah sosok yang tidak pernah tersentuh oleh setan dan juga oleh lalat. Itu contoh-contoh ciri fisik beliau. Bahkan ada yang mengatakan kulit beliau itu saking halusnya, kalau seandainya ada air, itu tidak sampai meresap ke kulit beliau, seakan-akan licin, saking licin kulitnya baginda Nabi itu, air itu akan berjalan di kulit beliau. Ini perumpamaan saja, tapi saking betapa indahnya kulit baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak hal-hal tentang ciri-ciri fisik, tapi untuk saat ini karena kitab ini cuma membahas sampai di sini ya, yang terpenting kita kenal dulu lah, kenal dasar-dasar betapa ciri-ciri fisik beliau baginda Nabi sangat indah dan sangat menawan.
Itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, membuat kita semakin cinta dan mengenal sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.